Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan malam harian. Dan pada ibadah kita di malam hari ini yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan diambil dari perjanjian baru, yaitu dari surat kepada orang Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas malam hari ini yang telah Engkau karuniakan bagi kami semua. Bapa, dalam ruang virtual ini kami bersama-sama menyatukan hati serta pikiran kami untuk menghadap Engkau dalam ibadah renungan malam. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan bantu urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami tidak berlalu begitu saja, tetapi mendapatkan tempat dalam hati serta pikiran kami, dan kami bisa melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin rekan-rekan sekalian telah mempersiapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dan mungkin telah membacanya juga. Dan dari bacaan kita pada malam hari ini, saya mendapatkan ada sebuah penekanan yang dituliskan oleh penulis surat Ibrani, yaitu ada penekanan pada kata perhentian, atau dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, perhentian itu memiliki terjemahan sebagai beristirahat. Namun, apakah yang dimaksud oleh penulis dengan perhentian atau beristirahat ini? Nah, bagi saudara-saudari, Bapak Ibu yang ada di rumah yang telah membaca Alkitab bagian ini, boleh memiliki pendapat jika perhentian itu adalah sebuah tempat yang bernama surga. Dan kita yakin bahwa surga itu adalah tempat di mana Bapa berada. Nah, pada hari ini ada definisi lain yang bisa kita dapatkan secara bersama-sama tentang perhentian atau beristirahat ini. Nah, dalam konteks surat Ibrani, khususnya pada bagian yang kita baca, yaitu pasal 4 ayat yang pertama hingga yang ke-11, mengatakan bahwa perhentian itu bermakna sebagai sebuah keadaan atau situasi di mana Allah mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang, khususnya bagi mereka yang telah berusaha dengan gigih untuk beriman dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika demikian, makna perhentian itu bukan lagi sesuatu yang tidak ada di dunia manusia pada saat ini, atau dengan kata lain biasanya perhentian kita kaitkan dengan kehidupan setelah kematian. Namun perhentian yang dimaksudkan justru adalah apa yang bisa kita lakukan di saat ini di dunia tempat kita tinggal sekarang. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih, perhentian adalah anugerah bagi orang Kristen. Bahkan dalam perikop kita yang kita baca, dikatakan bahwa Allah yang menyediakan perhentian itu bagi kita. Meskipun demikian, kita pun tetap memerlukan usaha agar bisa mencapai perhentian itu. Dalam beberapa kali, penulis surat Ibrani mengatakan istilah masuk ke perhentian, masuk ke perhentiannya, atau masuk ke perhentian Allah. Nah, jika demikian, ada usaha yang perlu kita lakukan agar bisa merasakan berkat dari Allah itu. Dan dalam surat Ibrani ini, usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan ketaatan. Tentunya
saudara-saudari serta ibu bapak yang ada di rumah mengetahui bahwa ketaatan yang dimaksud ini adalah ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah menjadi usaha kita agar dapat masuk ke dalam perhentiannya. Artinya ketika kita sudah berusaha, maka kita bisa mengalami curahan berkat dari Tuhan. Yaitulah yang kita dapatkan atas usaha, yaitu ketaatan kita kepada Allah. Ibu bapak serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, taat kepada Allah memerlukan iman. Secara logis kita berpikir demikian ya. Bagaimana caranya kita menaati Allah jika kita tidak mendasari diri kita dengan iman? Rasanya tidak mungkin, mustahil untuk taat kepada sesuatu atau sosok yang tidak kita percaya. Maka jadinya sangat mustahil untuk melakukan atau taat tanpa iman bahwa Allah itu ada dan juga hadir. Maka memang benar bagi orang Kristen, hidup itu harus beriman. Karena tujuannya adalah mengetahui yang manakah kehendak Allah dan kemudian kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Artinya, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, saya dan kita semua yang yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, perlu yang namanya beriman, hidup beriman. Tujuannya adalah supaya bisa mengalami perhentian yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani ini. Dan kiranya atas renungan firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama tadi, bisa menguatkan iman kita dan semakin meneguhkan iman kita agar kita boleh mengalami perhentian yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyatukan hati untuk berdoa atas firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena karunia-Mu Tuhan kami bisa beribadah bersama dalam ruang virtual ini, dan kami telah dikuatkan dengan renungan firman Tuhan, pembacaan Alkitab pada malam hari ini juga ya Bapa. Bapa, melalui firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa kami sebagai orang Kristen, orang yang percaya, perlu menguatkan dan meneguhkan iman kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang bisa kami dengar tadi semakin meneguhkan iman, semakin meneguhkan rasa percaya kami kepada Tuhan saja. Demikian juga ya Tuhan, kami mengetahui bahwa keterbatasan kami sebagai manusia seringkali tidak taat kepada perintah Tuhan. Namun karena kasih Tuhan saja yang bisa memampukan kami dan melayakkan kami sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dan pada saat ini kami memohon Roh Kudus-Mu sehingga dapat menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari, bagi sesama kami, bagi siapa saja yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan berkati kami semua yang ada pada ibadah malam hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.